Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hanardi, guru SMA Negeri 2 Bangkinang. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara masalah materi kelas 12. Yaitu tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Kompetensi dasar yang ingin dicapai membandingkan kritik sastra dan esai. Sementara indikatornya ada dua. Pertama, mengidentifikasi unsur-unsur kritik dan esai. Kedua, membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulisannya. Baiklah, kita awali dengan pengertian kritik. Sering orang tidak bisa menerima tentang itu kritik. Apa itu kritik? Orang paling takut dengan kritik. Kenapa? Karena ketika bicara kritik, orang akan bicara tentang keburukan yang ada pada diri kita, kekurangan yang ada pada diri kita, atau kelemahan yang ada pada diri kita. Sehingga orang tidak siap untuk dikritik. Sebenarnya, kritik itu ada dua. Ada yang disebut dengan kritik konstruktif, ada yang dikenal dengan kritik destruktif. Nah, di sini apa bedanya? Bedanya, ketika kita bicara kritik konstruktif, memang kita mulai dibahas dari kekurangan, kelemahan, dan kesalahan. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di sana. Kritik ini akan berlanjut dengan solusi. Artinya apa? Kekurangan yang ada, kelemahan yang ada akan dikasih tahu apa solusinya atau jalan keluarnya sehingga kelemahan itu bisa diatasi. Ini kritik konstruktif. Sementara kritik destruktif ini adalah kritik yang menghancurkan. Kenapa menghancurkan? Karena kritik ini hanya menyampaikan kekurangan, kelemahan, dan kesalahan yang ada pada diri kita. Ketika ini terjadi, kita bisa membedakan tentang yang memberi kritik. Kritik pertama itu diberikan oleh sahabat. Karena dialah yang berani menyampaikan kekurangan dan kelemahan kita. Dan dialah yang berani memberikan solusi yang terbaik untuk diri kita. Inilah sahabat sejati. Sementara yang kedua, kritik destruktif. Ini adalah nyata-nyata lawan, musuh kita. Kenapa? Karena dia hanya semata-mata mampu menyampaikan kelemahan, kekurangan, dan kesalahan saja, dan tidak mampu memberikan solusinya. Pada pertemuan kali ini, kritik yang akan kita kaji adalah kritik jenis konstruktif. Kritik yang sifatnya membangun. Maka, pengertian kritik yang ingin kita sampaikan pada pertemuan ini adalah kritik itu adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Artinya, kita tidak hanya sekedar menampilkan atau membicarakan kelemahan dan kekurangan orang lain atau orang yang dikritik. Tetapi sekaligus nanti akan memberikan apa solusinya. Artinya ini kita bicara tentang kritik konstruktif. Berikutnya kita akan bicara masalah unsur-unsur kritik. Apa itu unsur-unsur kritik? Bahagian-bahagian yang harus kita temukan di dalam sebuah kritik. Ada 3 unsur yang disampaikan di sini. Pertama, unsur yang pertama memilah kelebihan dan kekurangan dari objek atau subjek yang dikritik.
Maksudnya, kita membeda-bedakan mana yang kelebihannya dan mana kekurangan dari objek atau benda atau subjek yang dikritik. Ini unsur yang pertama, ya, harus ada pemilahannya. Kedua, di dalam melakukan pemilahan tersebut, kritik yang kita lakukan harus bersifat kritiknya harus bersifat objektif. Lantas, apa itu kritik objektif? Ya? Yang dimaksud dengan kritik objektif, kita mengkritik sesuai dengan apa adanya. Tidak ada istilah sampai di mata dipejamkan, sampai di perut dikempiskan. Tidak ada istilah asal Bapak senang dan berbagai istilah lain. Tapi benar-benar kita berbicara secara objektif. Artinya kita berbicara sesuai dengan apa adanya. Itu yang dimaksud dengan kritik bersifat objektif, bukan subjektif. Kenapa? Ketika kita bicara subjektif, kita mengkritik menurut perasaan kita. Ya? Untuk kritik, buang jauh-jauh perasaan. Kenapa? Berlakulah secara objektif. Maksudnya berlakulah secara apa adanya. Ya, kalau sekiranya sebuah benda itu buruk, ya katakan buruk. Sebuah benda itu hitam, katakan hitam. Ya. Jangan dibuat pengertian yang samar-samar. Ketika hitam, lantas agar tidak ketara kali, lantas diganti dengan hitam manis. Kritik tidak bisa seperti itu. Ya, kritik harus berbicara apa adanya. Siapapun yang dikritik, apakah itu keluarga sendiri, anak sendiri, atau atasan sendiri, kita mampu berbicara secara objektif. Kenapa? Itulah kritik, unsur kritik yang kedua. Dan unsur yang ketiga, ternyata mengkritik itu tidak mudah. Kenapa? Ketika kita mengkritik, kita harus paham metode apa yang kita gunakan dalam kritik tersebut. Ya? Atau dengan cara apa kita mengkritik? Tidak hanya sekedar tahu metode ya. Kita juga harus tahu kajian teori. Ya? Atas kajian teori apa kita mengkritik sebuah objek tersebut atau sebuah subjek tersebut. Inilah yang dimaksud dengan unsur-unsur kritik. Terakhir untuk kritik, kita akan berbicara tentang ciri-ciri kritik. Ada 4 ciri-ciri kritik yang ditampilkan di sini. Pertama, kritik itu bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Itu yang pertama. Ciri kritik yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Ya. Lantas apa itu karyanya? Bisa saja karya seni, karya lukis, film, drama, pahat, ukiran, dan segala macamnya. Yang jelas, kita bicara tentang karya, ya, sesuatu yang dibuat oleh orang lain. Ya. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Ini ciri-ciri kritik itu. Ketika ini tidak muncul, maka berarti kita tidak mampu menyampaikan sebuah kritik dengan baik. Ya, kita harus bisa menunjukkan apa kelebihan karya itu. Dan tidak hanya itu, kita juga harus mampu menyampaikan kekurangan karya itu. Dan ini disampaikan secara objektif ya. Ketika banyak baiknya, ya sampaikan banyak baiknya. Ketika banyak kurangnya, ya sampaikan banyak kurangnya. Jangan dikotak-katik, jangan dibolak-balik. Ya, baik katakan baik, buruk katakan buruk. Yang ketiga, ciri kritik yang ketiga adalah memberikan saran dan perbaikan. Tentu saja, saran dan perbaikan ini tidaklah semata-mata hasil dari pemikiran kita, tapi dasarnya adalah dari hasil analisa berdasarkan kajian para ahli.
Jangan hanya sekedar memberikan saran, ya, tapi sampaikanlah saran sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan keahlian kita, sehingga kritik kita mengena atau sampai ke sasaran. Sementara ciri yang keempat, menjembatani pemahaman pembaca, apresiator, apresian dengan karya sastra yang bersangkutan. Nah, di sini ada 3 istilah. Ada apresiator, ada apresian, ada pembaca. Ya? Lantas, apa bedanya? Pembaca, apresiator, apresian. Ya? Pembaca hanya sekedar menikmati, ya. Sekedar menikmati. Ya, jadi kita agar pembaca paham dengan apa yang dia baca, maka di sini kita sampaikan kritik yang pada akhirnya pemahaman pembaca terhadap karya itu semakin jelas. Apresiator adalah orang yang melakukan apresiasi. Ya, orang yang melakukan apresiasi. Artinya penulisnya, ya. Sementara apresian adalah penikmat dari hasil kerja apresiator. Dan artinya ketika kita menyampaikan sebuah kritik, orang semakin paham, semakin jelas dengan apa yang disampaikan atau dengan apa yang terdapat di dalam sebuah karya. Baiklah, untuk bagian yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut nanti dengan bagian yang kedua, berbicara tentang esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.